mendapat laporan dari guru bahasa Inggris. Katanya Neng Sri menggunakan HP di kelas sehingga Neng Sri tidak fokus untuk belajar. Apa betul? Betul, Bu. Kenapa Neng Sri menggunakan HP di kelas? Neng Sri tahu itu melanggar? Coba ingat-ingat berapa kali Neng Sri menggunakan HP di kelas? Beberapa kali, Bu, pada saat guru sedang menjelaskan saya menggunakan HP. Nah, menurut Neng Sri menggunakan HP di kelas melanggar aturan? Melanggar, Bu. Berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Betul? Betul, Bu. Di sini Ibu tidak bermaksud menyalahkan Neng Sri. Apa yang dilakukan Neng Sri pasti ada alasannya. Coba jelaskan kepada Ibu apa alasan Neng Sri menggunakan HP di kelas dengan bersembunyi-sembunyi. Saya sedih Google, Bu, karena ada tugas yang belum sempat saya kerjakan di rumah. Tugasnya harus dikumpulkan setelah pelajaran selesai. Oh, seperti itu. Kenapa nggak dikerjakan di rumah? Jadi kemarin saya belum sempat karena tiba-tiba ada urusan keluarga yang mendadak. Tugasnya harus jadi belum sempat saya kerjakan. Akhirnya saya diam-diam menggunakan HP saat pelajaran. Sekarang ingat-ingat lagi, keyakinan kelas apa yang belum Neng Sri tunjukkan dan yang sudah Neng Sri langgar? Tidak memperhatikan guru pada saat belajar dan menggunakan HP tanpa seizin guru. Disiplin itu sangat penting, apalagi dalam belajar. Ketika kita tidak memperhatikan pembelajaran, maka pembelajaran hal itu tidak akan dipahami. Neng Sri sadar atau tidak apa yang dilakukan melanggar aturan? Sadar, Bu. Kemudian, apakah menurut Neng Sri disiplin itu penting? Penting, Bu. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang akan Neng Sri lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan? Saya menyesal, Bu, dan saya minta maaf. Untuk kedepannya, saya akan mengerjakan tugas di rumahku, memperhatikan ibu sedang belajar, dan tidak lagi menggunakan HP tanpa seizin guru. Apabila ada tugas yang belum dikerjakan, saya akan berbicara dengan guru. Betul sekali tindakan kamu. Kalau dibicarakan, guru pun akan memberi waktu kepada Neng Sri untuk memperpanjang lagi atau memberi waktu sampai istirahat untuk mengerjakan tugas yang belum dikerjakan. Mengerti? Nah, kalau begitu, siap ya Neng Sri mengubah yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Siap, Bu. Nah, terima kasih. Neng Sri boleh sekarang kembali ke kelas. Ya, Bu, terima kasih. Saya senang diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan menggunakan HP saat pembelajaran dan saya juga tidak akan mengerjakan tugas pada saat sedang belajar. Selamat siang Regina. Siang, Bu. Ibu mendapat laporan dari teman-teman katanya Regina marah-marah di kelas. Iya, Bu. Kenapa? Coba ceritakan ke Ibu. Saya kesal, Bu, sama anak laki-laki soalnya berisik. Terus bikin gaduh. Terus kamu marah-marah. Iya, Bu, sudah dikasih tahu berkali-kali tapi tidak dihiraukan. Masih saja mukul-mukul meja. Berisik, Bu. Nanti kedengeran ke kelas lain. Saya kan jadi kesel, Bu. Ya, Ibu paham apa yang dilakukan Regina. Ibu juga jika posisinya seperti Regina pasti akan marah-marah. Terus tadi apa yang sudah Regina lakukan? Ketika saya marah, saya menggebrak meja, Bu. Terus saya lempar dengan buku pelajaran yang saya pegang. Oh iya, seperti itu. Nah, di sini Ibu tidak menyalahkan Regina. Apa yang dilakukan Regina pasti ada alasannya. Maksud Regina menggebrak meja karena ingin menenangkan kelas dari kegaduhan. Ya? Iya, Bu. Sekarang ingat-ingat lagi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa yang belum Regina perlihatkan atau tunjukkan dan yang sudah Regina langgar? Harus bersikap baik dan menghormati teman, Bu. Berarti
Berarti pada saat Regina marah-marah dan mengebrak meja, apakah itu merupakan sikap sudah menghormati teman belum? Belum, Bu. Ibu ada cara lain untuk menenangkan teman-teman agar tidak gaduh. Tidak harus mengebrak meja di kelas. Apalagi ya Regina itu perempuan. Tidak pantas seharusnya Regina itu kasar. Nah, ada cara lain dengan Regina bisa meminta bantuan guru di kelas sebelah ya untuk menenangkan kelas Regina. Apakah Regina setuju dengan pendapat Ibu? Iya, Bu, saya setuju. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara Regina untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Untuk kedepannya, saya akan lebih menjaga emosi saya, Bu. Berpikir dulu sebelum bertindak. Sebagai ketua kelas, saya akan memberikan contoh yang baik pada teman-teman saya untuk lebih menghormati dan bersikap baik pada orang lain. Ketika saya tidak bisa menenangkan teman yang gaduh, saya akan melaporkannya kepada guru atau wali kelas. Ya, terima kasih, betul sekali. Ya, terima kasih untuk Regina. Boleh kembali ke kelas. Ya, Bu. Saya senang diajak berdiskusi dengan Benia untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya.